Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Sefni Asmara SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 dengan nomor peserta PPG 2015 0054 0678, NIM PPG 2305438737. Saya dari SMP Negeri 1 Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan 2023 di LPTK Unri, Universitas Riau, dengan mengambil materi menulis teks prosedur. Mohon masukan dan sarannya untuk pembelajaran yang saya ampuh. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini akan dimulai dengan membaca doa. Silakan Faren pimpin doanya. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semuanya. Apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir? Hadir semuanya ya? Baik, kita ucapkan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa hadir mengikuti pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu minta di antara kalian silakan dicek kiri kanan, depan belakang. Kalau masih ada sampah, tolong sampahnya diambil dan dibuang terlebih dahulu. Diambil dulu sampahnya, dibuang dulu ya. Karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Kalau kita bersih, maka kelas kita akan terasa nyaman. Kelas kita juga sehat ya. Baik anak-anak ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Siap? Siap. Silakan berdiri. Pada pertemuan kita yang sudah berlalu, kita sudah mempelajari juga teks prosedur, tapi dengan materi yang berbeda-beda ya. Apa-apa saja materi yang sudah kita pelajari sebelum kita akan masuk ke materi ini.
Pelajaran apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Saya bisa tunjuk tangan. Ya, silakan. Cara membuat teks prosedur yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Yang sudah kita pelajari? Pengertian teks prosedur. Pengertian teks prosedur. Sudah pelajari apa saja? Struktur teks prosedur. Iya, struktur teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks Kaidah kebahasaan sudah kita pelajari. Apa lagi? Ada lagi? Iya, langkah-langkah menyusun teks prosedur. Tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur. Jadi semuanya itu sudah kita pelajari di pertemuan kita sebelumnya, ya kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur juga, tapi dengan materi menulis teks prosedur. Apakah ada di antara kalian selama ini ada yang pernah memberikan informasi kepada orang lain? Ada atau tidak? Coba tunjuk tangan. Pernah? Pernah. Pernah memberikan informasi? Pernah. Siapa yang mau berbagi? Siapa yang sudah pernah memberikan informasi apa kepada orang lain? Leon, silakan. Cara membuat layang. Oh, cara membuat layang-layang. Baik, terima kasih Leon. Pernah memberikan informasi? Cara membuat pisang coklat. Cara membuat pisang coklat. Ada lagi yang pernah menyampaikan informasi kepada orang lain? Cara membuat buah melaka. Cara membuat buah melaka. Sekarang ibu tanya, mengapa kamu memberikan informasi itu kepada orang lain? Tujuannya supaya apa? Agar orang lain mudah untuk membuat hal yang dia inginkan Ya. dengan langkah-langkah yang tepat. Oke. Supaya orang lain juga mengetahui informasi yang sudah kamu ketahui mengenai langkah-langkah membuat sesuatu. Begitu ya? Oke, baik. Nah, ketika kamu menyampaikan informasi membuat sesuatu, apa yang pertama kali kamu sebutkan kepada mereka? Tujuan, alat dan bahan. Ya, kamu sebutkan dulu alatnya, ya kan? Kemudian bahan-bahannya. Setelah itu langkah-langkahnya, ya kan? Nah, jadi secara tidak langsung jika kalian sudah melakukan hal itu, berarti kamu itu sudah mampu melakukan teks prosedur, ya kan? Tapi supaya informasi kamu ini tidak hilang, bisa dimanfaatkan untuk sampai hari kedepannya, maka ilmu pengetahuan kamu tentang teks prosedur itu harus ditulis, ya kan? Supaya bisa diketahui oleh orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nanti dengan model pembelajaran project based learning yang kita terapkan pada hari ini, diharapkan nanti anak-anak ibu semuanya dapat menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Nah, kegiatan yang menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat ini kita sudah lakukan proyek di pertemuan minggu sebelumnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik mampu menuturkan dan menyajikan atau mempublikasikan teks prosedur baik secara lisan maupun melalui media lain. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan bahwa kalian akan dibentuk menjadi 4 kelompok, ya. Masing-masing kelompok memilih sendiri mana media yang kalian inginkan untuk menyajikan teks prosedur. Kalian silakan pilih apakah kalian nanti mau menyajikannya melalui TikTok, melalui YouTube, Instagram, atau video Canva dan lain sebagainya. Ya? Sudah selesaikah proyek yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya? Sudah. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Jadi teks prosedur itu sudah selesai kalian buat? Sudah ya. Jadi kelompok 1 buat teks prosedur apa? Membuat lembar ayam. Oh, lempar ayam. Kelompok 2 membuat apa? Membuat
kamu kerjakan itu sudah tepat? Apakah sudah sesuai dengan strukturnya? Ya? Apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaannya? Silakan Anda semua diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian publikasikanlah melalui media-media yang kalian sepakati bersama. Paham? Paham. Waktu yang saya berikan 10 menit. Cukup waktunya 10 menit? Cukup. Baik, silakan kerjakan secara berkelompok. Semuanya sudah punya handphone ya? Nah, silakan kalian manfaatkan handphonenya untuk mempublikasikan teks prosedur yang kalian buat. Selamat bekerja ya. Nah, ini ada lampiran LKPD. Jadi nanti kamu dari teks prosedur yang kamu buat itu, kamu salinkan ke sini. Jadi kamu tuliskan tujuannya apa, kemudian alat dan bahannya apa saja, langkah-langkahnya apa, dan bagian penutupnya apa ya. Ibu bagikan, silakan nanti kamu tulis. Baik, sudah selesai. Silakan dikumpulkan kembali. Silakan ya. Kita sepakati bersama sudah berakhir, maka sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian yang sudah kalian publikasikan di media-media yang sudah kalian sepakati berdasarkan kesepakatan di kelompok kalian masing-masing. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat teks prosedur yang kami publikasikan dalam media TikTok. Tujuannya adalah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial sederhana mengenai cara membuat lemper ayam. Lemper merupakan sajian tradisional yang biasanya berisi daging ayam atau abon dengan dibungkus menggunakan daun pisang. Cara membuat lemper tidak sulit, hanya membutuhkan waktu kira-kira 3 jam. Berikut cara membuat lemper ayam dengan sederhana.
bahan. Alatnya adalah pengukus, loyang, kuali, spatula, dan mangkok. Bahan-bahannya adalah beras ketan, garam, santan, daun pandan, ayam, serai, daun salam, daun jeruk, minyak goreng, bumbu penyedap, dan kaldu ayam. Langkah-langkah. Pertama, cuci beras ketan hingga bersih, lalu rendam beras ketan dalam air dingin selama 3 jam, kemudian tiriskan. Kedua, kukus beras ketan selama 30 menit lalu angkat. Ketiga, didihkan santan bersama garam dan daun pandan. 4. Tuangkan santan ke dalam ketan, aduk sampai santan meresap. 5. Angkat ketan dan kukus. Demikian cara membuat lemper ayam. Semoga teks prosedur ini dapat membantu teman-teman untuk membuat lemper ayam. Selamat mencoba. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang mau bertanya, silakan. Oke. Baik, sebelum teman-teman ada yang bertanya, maka kita akan saksikan dulu media publikasi dari kelompok 1, yaitu dari mereka mempublikasikan hasil teks prosedur mereka melalui media TikTok. Ini kita perhatikan. Oke, baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1 kita berikan 1 pertanyaan. Kalau ada teman-teman mau bertanya, kita berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Fredrik. Saya Fredrik Yonatin dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah ada kesulitan kalian saat membuat lemper ayam? Jawabannya tidak ada, karena kami satu kelompok kompak semua. Sekian dari presentasi tentang membuat teks prosedur. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat guru yang terhormat dan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada pagi hari yang cerah ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang menulis teks prosedur yang dipublikasikan di media YouTube yang berjudul Pembuatan Buah Melaka. Tujuannya adalah memberikan informasi kepada orang lain supaya 1. Dapat memahami cara membuat buah Melaka. 2. Dapat mengetahui alat-alat, bahan-bahan, dan langkah-langkah pembuatannya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: pertama, sarung tangan plastik, timbangan, wadah, mangkok jika diperlukan, pisau dan tempat memotong, 200 gram tepung ketan, 20 gram tepung beras, gula merah secukupnya, garam, air pandan, dan kelapa parut. Langkah-langkahnya: pertama, iris gula merah. Kedua, masukkan 200 gram tepung ketan ke dalam wadah. 3. Tambahkan 20 gram tepung beras ke dalam wadah. 4. Tambahkan garam secukupnya. 5. Aduk tepung dan masukkan air pandan sehingga berwarna hijau. 6. Kemudian masukkan gula merah dan bentuk hingga menjadi bulat. 7. Setelah dibentuk, kemudian rebus di air mendidih. 8. Dan setelah direbus, campurkan dengan kelapa parut yang telah dikukus. 9. Akhirnya buah Melaka pun berhasil dibuat dan dapat disajikan. Baik, tadi teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil tulisan teks prosedurnya. Mereka mempublikasikan teks prosedur mereka melalui media YouTube. Mari kita saksikan publikasi
publikasi tag prosedur yang mereka tampilkan di media YouTube. Oke, ini dia tampilan dari kelompok 2. Demikian cara membuat buah Malaka. Semoga dengan teks prosedur ini dapat membantu teman-teman membuat buah Malaka. Selamat mencoba, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Gretchen Maxwell. Saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, informasi apa saja yang kamu ketahui tentang buah Malaka? Membuat Buah Malaka. informasi apa saja yang kamu dapatkan? Siapa yang mau jawab? Buah Malaka adalah kue khas Riau yang sudah ada dari zaman dulu dan sekarang adalah jajanan tradisional bagi masyarakat kita. Sudah ya, kita kasih kesepakatan hanya untuk satu penanya, satu kelompok ya. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, terima kasih, kembali ke tempat. Berikutnya kelompok Farensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil teks prosedur kami yang berjudul membuat kue kembang loyang yang sudah kami publikasikan di media sosial berupa Instagram. Tujuannya adalah untuk melestarikan makanan tradisional dari Melayu ini dan untuk memberikan informasi. Alat dan bahannya adalah 4 butir telur, 250 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh vanila bubuk, 300 gram tepung terigu, 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras, 750 ml santan kekentalan sedang, 60 gram margarin atau 4 sendok makan manjung, minyak goreng, wijen putih dan wijen hitam secukupnya. Alatnya adalah kuali, baskom, cetakan. Langkah-langkah pembuatannya adalah: yang pertama, campur tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, gula dan vanili hingga keaduk rata. Masukkan telur dengan garam. Aduk sambil diulangi santan sedikit demi sedikit. Kedua, panaskan minyak goreng
Cukup banyak di api sedang. Celupkan cetakan kembang loyang, biarkan hingga panas. Ketiga, keluarkan cetakan dari minyak, segera celupkan ke dalam adonan. Namun hanya sebatas pinggiran atas cetakan atau cetakan tidak ditenggelamkan. Yang keempat, angkat dan langsung masukkan ke dalam minyak. Diamkan sejenak, lalu goyang-goyangkan supaya adonan terlepas dari cetakan. Yang kelima, teruskan menggoreng sampai matang dan berwarna kuning keemasan. Tiriskan, lakukan hal yang sama pada seluruh adonan. Keenam, setelah dingin, simpan di dalam wadah tertutup, tidak udara. Ikuti langkah-langkahnya dengan benar dan pastikan bahan untuk membuat kue kembang loyang sudah lengkap. Selamat mencoba, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Ada? Oh, dari kelompok 4 mau bertanya. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Kami dari kelompok 4 akan bertanya, mengapa disebut kembang loyang? Oh, dari kelompok 4 mau bertanya. Mengapa itu disebut kembang loyang? Baik, terima kasih. Karena berasal dari bentuknya yang mirip kelopak bunga atau kembang dan proses membuatnya sambil digoyang untuk daya tarik pembeli. Oh, begitu. Baik, terima kasih. Ya. Tadi teman kamu di kelompok 3 ini membuat teks prosedur berjudul kembang loyang. Nah, mereka sudah mempublikasikan hasil teks prosedur mereka ke media sosial, yaitu media Instagram. Mari kita saksikan. Oke. Baik, itu tadi penampilan dari kelompok 3 yang telah mempublikasikan hasil teks prosedurnya di Instagram. Terima kasih kelompok 3, silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4, berikan apresiasi untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat teks prosedur yang kami publikasikan di media Instagram yang berjudul Cara Pembuatan Kue Talam. 1. Buat dulu lapisan hijau, rebus santan, gula dan garam. Tidak usah sampai mendidih, cukup hangat saja. 2. Masukkan tepung beras di wadah tepung rebusan. Santan sedikit demi sedikit aduk hingga merata dan tidak ada yang bergerindil. 3. Masukkan pasta pandan dan aduk lagi sampai merata. 4. Siapkan cetakan dan oleskan minyak tipis-tipis. 5. Masukkan adonan ke cetakan lalu kukus adonan selama 10 menit atau 15 menit. 6. Angkat kue talam dari pengukusan lalu beri hiasan daun pandan di atas kue talam. Alat dan bahan: 1. Gula merah, 2. Santan, 3. Daun pandan, 4. Tepung beras, 5. Gula pasir, 6. Garam dan pasta pandan, 7. Cetakan, 8. Loyang. Tujuannya, kue talam adalah salah satu jenis cemilan tradisional yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kue talam memiliki rasa manis dan gurih. Rasa gurih kue talam berasal dari santan yang menjadi salah satu bahan utamanya. Bentuk kue talam umumnya akan dengan mudah dijumpai di kota besar yang dijual sebagai jajanan tradisional. Harga dari satu buah kue talam pun dijual begitu terjangkau. Bagi Anda yang tertarik, dapat mencobanya sendiri. Sebab proses pengolahan kue talam sendiri terbilang begitu praktis dan sederhana. Demikian presentasi dari kami tentang pembuatan kue talam. Kami buka sesi pertanyaan. Baik, selesai kelompok
4 menyajikan hasil kerja kelompoknya. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ada yang mau ditanya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Baik, karena sudah jelas semua, kita akan menyaksikan video publikasi yang telah dibuat oleh teman-teman kita di kelompok 4 melalui media Instagram. Selamat menyaksikan ya, saya putarkan videonya. Baik, berakhir. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Coba setelah melihat video tadi, kira-kira apa yang terbersit di ada dalam pikiran kalian apa? Apa? Sudah lengkapkah itu videonya? Apakah sudah ada struktur teks prosedurnya pada video itu? Sudah ada? Alat dan bahannya ada, tapi keterangannya tidak ada. Maka lebih baik sarannya apa? Siapa yang bisa memberikan saran untuk kelompok 4? Siapa yang bisa memberikan saran? Silakan, Fredrik. Agar alat dan bahan serta langkah-langkahnya dapat dijelaskan lebih rinci lagi Melalui tulisan. Oke. Baik, masukkan ya kelompok 4. Nanti pada videonya diberikan keterangan tulisan pada video yang sedang dibuat, ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Baik, anak-anak ibu semuanya. Dengan berakhirnya penampilan dari kelompok 4 tadi, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan mengulang kembali siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang sudah kita dapatkan belajar hari ini? Apa, Fani? Ya, dapat mengetahui cara menulis teks prosedur dan mengetahui apa lagi? Yang kamu taruh di TikTok, di Instagram itu namanya apa? Publikasi, ya. Berarti teks prosedur itu apakah hanya berbentuk tulisan? Tidak. Berarti bisa dipublikasikan di berbagai media sosial. Luar biasa sekali, saya bangga ya. Bangga, kalian sudah tampil dengan semangat, antusias, kerjasama, gotong royong, mandiri. Ibu harapkan pembelajaran seperti ini terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ya, Bu akan membagikan lembaran refleksi. Nah, di sini kamu akan mengisi refleksi yang sudah Ibu bagikan nanti. Silakan diisi ya. Silakan dikumpulkan kembali lembaran refleksinya. Silakan ya. Baik anak-anak ibu sekalian, karena materi pada bab ini adalah materi pembelajaran yang terakhir, maka pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian. Ya, silakan anak-anak semua belajar di rumah, persiapkan diri, pelajari semua materi yang sudah kita pelajari pada bab teks prosedur. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.